Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah yang al-farqir hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, al-farqir akan mencoba menyampaikan sebuah hadis Nabi, yaitu hadis tentang keutamaan bernapas di dalam masjid. Keutamaan bernapas di dalam masjid sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Dar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Aba Dar, innallaha ta'ala yu'tika ma dumta jalisan fil masjid bi kulli nafasin tatanaffasa fihi darjatan fil jannah wa tusalli 'alaikal malaikatu wa yuktabu laka bi kulli nafasin tatanafasa fihi asru hasanatin wa yumhi anka asru sayiatin. Diriwayatkan dari Abi Dar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Dar, wahai Abi Dar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu selagi kamu masih menetapi duduk di dalam masjid. Allah akan memberikan apa kepada orang yang duduk di dalam masjid? Bikulli nafasin tatanaffasa fi darjatan fil jannah, yaitu Allah akan memberikan dalam setiap helaan napas yang dipakai untuk bernapas ketika seseorang itu di dalam masjid, setiap napas akan diberikan satu derajat di dalam surga. Bayangkan kalau kita berdiam diri di dalam masjid 1 jam atau 2 jam atau bahkan kurang dari itu dengan mengeluarkan napas lebih dari 100 kali napas atau 200 kali napas, maka itu akan mengangkat derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di surga. Wa tusalli 'alaikal malaikatu, bahkan bukan hanya itu saja, para malaikat akan membaca shalawat kepada orang yang duduk di dalam masjid. Salawat malaikat bimana istighfar. Jadi artinya malaikat akan selalu membacakan istighfar, ampunan bagi orang-orang yang duduk di dalam masjid. Sebagaimana mereka mengatakan, Allahumma firli fulan bin fulan, Allahumma arham li fulan bin fulan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa si fulan bin fulan yang ada dan duduk di dalam masjid. Bahkan wa yuktabu laka bi kulli nafasin tatanafasa fihi asharu hasanatin. Bahkan Allah akan mencatatkan dalam setiap helaan napas, dalam setiap napas yang kita keluarkan akan dicatat sebagai 10 kebaikan. Bahkan bukan hanya itu saja, wa yumhi anka asru sayiatin. Bahkan Allah akan meleburkan, memaafkan, menghapuskan 10 daripada keburukan-keburukan orang yang mau duduk beribadah di dalam masjid. Jadi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah 10 kali dosa dalam setiap satu napas. Bayangkan kalau kita bernapas misalkan 10 kali napas saja selama kita di dalam masjid, itu artinya 10 dosa kali 10 kali napas, artinya 100 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indah, betapa agung, betapa mulianya pahala ganjaran bagi orang-orang yang mau rela dirinya duduk beribadah di dalam masjid. Kenapa demikian? Karena masjid itu adalah termasuk benteng pertahanan bagi umat Islam yang beragama. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqih Imam Abu Lais dalam sebuah kitabnya yang bernama kitab Tanbihul Ghafilin, dikatakan usunul mu'mini salah satu
bentengan bagi orang-orang yang beriman itu ada 3 perkara. Benteng pertahanan bagi orang yang beriman itu ada 3 perkara. Yang pertama, al-masjidu, yaitu masjid. Jadi ketika ada orang yang berdiam diri, iktikaf atau beribadah di dalam masjid, itu artinya dia sedang berada di dalam pertahanan yang paling kokoh, berada di dalam pertahanan yang paling kuat dari serbuan musuh-musuh yang akan menghancurkan. Yang kedua, wa dzikrullah, berzikir kepada Allah dengan membaca dzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tahlil, tahmid dan yang lain-lainnya. Wa tilawatul Quran, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Jadi yang 3 ini adalah pertama masjid, kedua dzikrullah, dan ketiga membaca Al-Quran. Itu adalah benteng pertahanan yang paling kuat, benteng pertahanan yang paling kokoh bagi orang yang beragama. Sehingga wal mu'minu idza kana fi wahidin min dalika fahuwa fi hisnin minas sayatin. Sehingga kalaulah seandainya ada seorang mukmin yang berada di dalam masjid, berzikir dan membaca Al-Quran, maka dia seolah-olah berada di dalam benteng pertahanan yang sangat kokoh dari serbuan setan dan bala tentaranya. Kalau kita berada di dalam masjid, kalau kita mau aman dari reng-rengan atau dari rong-rongan para setan dan bala tentaranya, maka rajin-rajinlah kita untuk beribadah di dalam masjid. Karena masjid adalah merupakan pertahanan yang sangat kokoh, pertahanan yang sangat kuat dari serangan musuh-musuh orang yang beriman yang akan menghancurkan orang-orang yang beriman, yaitu dari serangan setan dan bala tentaranya. Sehingga kalau ada orang yang keluar dari masjid, tidak mau mendatangi masjid, itu artinya orang tersebut adalah telah keluar dari benteng pertahanan. Karena secara logika kalau kita di dalam keadaan darurat peperangan, maka pertahanan yang paling aman agar kita tidak tertangkap oleh musuh dan dibunuh oleh musuh adalah kita mendatangi kepada benteng pertahanan yang sangat kuat agar kita terhindar dari serangan musuh. Begitupun kalau kita mau aman, mau selamat dan tidak mau dihancurkan oleh iblis dan bala tentaranya, maka hendaklah rajin-rajin untuk mendatangi beribadah di masjid, berzikir di masjid dan membaca Al-Quran di masjid. Maka insya Allah kita sekalian akan diamankan dan dijauhkan dari kehancuran yang telah direkayasa oleh setan dan bala tentaranya. Mudah-mudahan sekali lagi yang Al-Fakir sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.